1, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sony Fersan Bulan. Nama saya Kasih Ayu Febriani. Saya Rasmita Mitagalu. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul peralatan pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya, apa itu komputer? Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat menerima, mengelola, dan mengeluarkan hasil input data. Contoh peralatan pada komputer yaitu personal komputer atau PC, laptop, dan notebook. Berikut ini adalah pengenalan kabel koaksial, fiber optik, duit seperti. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama berada di tengah berupa kawat tembaga dan lapisan kedua berada di atas lapisan isolator yang berbelahan metal atau biasa disebut dengan metal silent yang berfungsi mencegah gangguan dari luar. Ini adalah outside insulation, dia pelindungnya lapisan luar, dan ini adalah copper mesh, dia terbuat dari lapisan kawat. Begitu juga dengan insulation, dia juga terbuat dari lapisan kawat dan juga copper inti dari kabel ini. Ini adalah kelebihan dan juga kekurangan kabel koaksial. Kelebihan kabel koaksial itu harganya murah dibandingkan jenis kabel lainnya. Terus jangkauan kecepatan dan transmisi datanya juga lebih cepat, dan masa penggunaan yang lebih panjang. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan kabel koaksial adalah membutuhkan repeater tambahan, kabel rentan pada faktor cuaca, suhu, dan beban, dan juga memiliki batasan jangkauan panjang maksimal. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel UTP ini adalah jenis kabel twisted pair yang tidak memiliki pelindung. Di dalam kabel jenis ini banyak digunakan karena harga yang lebih murah, itu keunggulannya dibandingkan kabel twisted pair lainnya. Kabel VTP juga jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung yaitu aluminium foil pada bagian dalam koaksial, pada bagian dalam kabel, yang memiliki fungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang dapat mempengaruhi internet. Yang ketiga adalah kabel STP. Kabel STP ini adalah termasuk kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung aluminium foil dan juga membungkus setiap pasang kabel tembaga pada kabel STP. Berikut ini contoh dari kabel twisted pair. Jenis diantara lain yaitu CAT5, CAT5E, CAT6. Udah kan? Kabel fiber optik merupakan kabel yang dibuat menggunakan bahan dari kaca atau plastik sangat kecil. Di sini ada outdoor jacket, safety member, clothing, cladding, short. Kelebihan kabel fiber optik: 1. Transmisi data dengan kecepatan yang tinggi. 2. Bandwidth yang besar hingga gigabit. 3. Jangkauan wilayah yang luas. Kekurangan kabel fiber optik: 1. Harganya paling mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. 2. Proses instalasi yang rumit. 3. Butuh investasi yang besar saat pemasangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengenalan clamping tools. Sebelumnya, clamping tools itu berguna untuk memotong, merapikan, mengunci kabel twisted pair seperti UTP, FTP, dan STP dalam melakukan proses instalasi jaringan. Clamping tools seperti menggunakan konektor LSD45,
terletak pada ujung kabel berfungsi untuk menghubungkan port ether. Terus selanjutnya ada tang crimping, digunakan untuk memotong, merapikan kabel UTP. Pengenalan NEC card. Pengenalan NEC card adalah Network Interface Card, berguna untuk menghubungkan antara jaringan lokal dalam komputer ke dalam jaringan dari server. Seperti contoh, pada kabel ujung A dihubungkan ke NEC card dan ujung B dihubungkan ke switch pada jaringan internet. Pengenalan hub. Pengenalan hub merupakan alat untuk jaringan yang berfungsi untuk memperkuat signal dan meneruskan signal untuk dapat terhubung ke beberapa perangkat Ethernet secara bersama. Selanjutnya, pengenalan tentang switch. Pengenalan switch. Switch merupakan salah satu dari peralatan pada jaringan. Switch bekerja pada lapisan kedua dari OSI layer, yaitu data link. Switch mampu mengenali MAC address. Switch memiliki collision domain sendiri sehingga sangat mempercepat pengiriman data pada jaringan. Pengenalan komputer. Router merupakan alat pada jaringan yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat tujuan yang berada pada segmen jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Pengenalan radio wireless. Radio wireless merupakan alat dan jaringan yang berguna untuk jaringan telekomunikasi. Radio wireless memiliki kemampuan layanan broadband atau pita lebar. Selain itu, radio wireless atau jaringan akses radio memiliki keunggulan dibandingkan dengan jaringan akses tembaga ataupun jaringan akses optik. Berikut ini adalah alat-alat fiber optik. Yang pertama ada fusion splitter, digunakan untuk menyambungkan kabel optik dengan bantuan mesin las khusus sehingga proses penyambungan kabel optik dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua ada cleaver. Cleaver merupakan alat atau perlengkapan pada fiber optik, yaitu berguna untuk membuat potongan ujung kabel yang hampir sempurna. Optical power meter berguna untuk melakukan pengujian yang mengukur secara akurat, yaitu lebih tepatnya pengujian pada kekuatan signal optik yang melewati kabel fiber. Yang selanjutnya, Miller stripper digunakan untuk mengupas serat berlapis 250 pada kabel fiber optik sehingga memasukkan pengupasan mendapatkan hasil yang bersih dan rapi. Alat fiber optik OTDR atau Optical Thin Dominant Galvanometer merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran waktu pantulan cahaya dari kabel fiber. OTDR pada dasarnya menentukan karakteristik kabel fiber optik yang digunakan untuk merambat sinyal optik. Kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab itu satu termin kami maksimalkan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari saudara Ahmad Syauki Mubarok, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengatasi kabel fiber optik yang rusak, yaitu dengan langkah pertama kupas penutup luar dengan tali kawat, langkah kedua bersihkan pemisah serat optik dengan alkohol, langkah yang ketiga masukkan serat ke dalam nampan penjajaran dan sambungan mekanis, langkah keempat install tabung menyusut baru sebelum perpecahan jika Anda menggunakan proses busi. Apakah saudara Ahmad Syauki Mubarok puas dengan jawaban yang saya berikan? Kalau puas, saya akhiri. Kedua dari saudari Nedi Akmasari dengan pertanyaan apa fungsi alat fiber optik. Seperti yang saya katakan tadi, alat fiber optik ada 5. Yang pertama adalah
Fusion splicer itu digunakan untuk menyambungkan kabel. Fungsinya adalah untuk menghubungkan kabel optik secara otomatis. Yang kedua ada cleaver. Itu digunakan untuk membuat potongan ujung kabel yang hampir sempurna. Yang ketiga ada optical power meter. Berguna untuk melakukan pengujian mengukur secara akurat, yaitu lebih tepatnya pengujian pada kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber. Yang terakhir ada OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran waktu pantulan cahaya dari kabel fiber optik. Apakah saudari Nenek Nasari puas dengan jawaban? Kalau begitu saya akhiri, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.